Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam renungan malam di GRI Kelapa Gading. Dan hari ini adalah hari Senin tanggal 25 Juli ya. Ini menurut kalender gereja ini adalah commemoration dari Rasul Yakobus ya, James the Elder. Dan karena itu kita akan merenungkan dua bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan Yakobus. Mari kita membaca Matius 20 ayat 20 sampai 23. Matius pasal ke-20 ayat 20 sampai 23. Saya akan membacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Lalu satu bagian lagi dari Akta Apostolorum, Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Rasul 11, atau kita bisa baca mulai dari pasal 12 saja ya. Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang kelima ya. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit, maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mungkin baca firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, berkatilah perenungan pada malam hari ini. Sekali lagi Engkau boleh memberkati kami semua dan hamba-Mu juga di dalam menguraikan, merenungkan bersama-sama supaya kami di hari commemoration Rasul Yakobus ini kami bisa sekali lagi mendapat berkat yang dari Tuhan dan kehidupan kami boleh terus diubahkan, disempurnakan, disucikan, dikuduskan oleh Roh-Mu yang kudus bekerja melalui firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur, kami memohon. Amin. Ya, saudara, ini dua bagian ini kontras ya, yang ada di dalam Matius 20 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ini. I think message-nya cukup sederhana itu, dan ya kita diingatkan kembali ya. Perjalanan seorang yang mengikut Tuhan itu betul-betul ada perubahan nyata yang terjadi ya. Sekali lagi ya, saudara, orang yang sungguh-sungguh dilahir barukan ya, yang dari dalam hatinya secara batiniah dia mengikut Tuhan, bukan keagamaan yang eksternal ya, bukan spiritualitas yang lahiriah, tapi yang batiniah ya. Itu ada perubahan yang nyata di dalam kehidupannya ya. Ada pertumbuhan ya. Bukan tetap dulu, sekarang dan selamanya sama terus gitu ya, tidak saya, tapi ada pertumbuhan, ada perubahan yang nyata, dan itu tentu dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Itu adalah belas kasihan Tuhan, dan sekaligus juga itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Apa yang kita bisa melihat di sini ya, jelas sekali di dalam kehidupan Yakobus. Yakobus itu siapa? Ya, Yakobus di sini dikatakan adalah anak-anak Zebedeus ya. Jadi dia lalu terus kemudian ada saudaranya ya. Ini ibunya ya yang seperti kepingin gitu ya anak-anaknya itu berhasil.
Dan kalau saudara melihat di dalam bagian ini, ya, at least di dalam versi dari Matius, di dalam Markus ya, saudara bisa lihat mungkin ada slight difference ya, tapi kita hari ini konsentrasi pada versi Matius saja gitu ya. Ambisi dari ibunya ini nggak bisa kita sepenuhnya salahkan hanya kepada ibunya gitu ya, karena kalau kita melihat anak-anaknya ini ya juga setuju sebetulnya gitu ya. Mereka sendiri juga setuju. Mereka nggak ada catatan di sini ya, waktu ibunya ngomong seperti ini, terus misalnya bilang, "Hush, mah ngawur lah, jangan ngomong seperti itu. Ini pertanyaan salah ini kayak gitu." Nggak ada kan, bukan cuma nggak ada, kalau cuma nggak ada nanti kita dituduh lagi argumen from silence ya. Tapi mereka mendukung sebetulnya gitu ya. Dan tahu dari mana ya? Tahu dari respons mereka setelah Yesus mengatakan sesuatu ya. Itu kalau saudara membaca yang menjawab ya bukan lagi ibunya, tapi di sini plural. Kita bisa assume quite safely ya ini mereka gitu ya, ini dua anak ini sebetulnya gitu yang menjawab gitu ya. Jadi sekali lagi ya ibunya ya anaknya ya apakah Zebedeus sendiri kita nggak tahu lah ya. Zebedeus benar-benar kita nggak bisa tarik di sini karena nggak disebutkan apa-apa. Tapi karena cukup kompak gitu ya, cukup kompak. Apa keinginannya? Yaitu bahwa kedua anaknya ini ya satu boleh duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, satunya lagi di sebelah kiri. Ya, saudara, ini kita mesti mengerti ya, 12 murid ini sudah lumayan inner circle kan dia sebetulnya, sudah inner circle kan dia. Masih ada kelompok yang lebih luas kan daripada itu, kelompok 70 misalnya gitu ya. Jadi 12 ini sudah lumayan inner circle. Ini mau jadi inner yang paling inner dari inner circle gitu ya. Karena ini kanan sama kiri gitu ya. Ya kita assume cuma ada kanan dan kiri lah ya. Kalau di depan dan di belakang juga ada, itu namanya dikelilingi 4 sudut gitu ya. Enggak sesuai kanan kiri ya sudah, ini berarti ini adalah yang paling dekat daripada yang paling dekat gitu. Ambisinya itu ambisi adalah menjadi orang penting ya di dalam kerajaan Allah. Kelihatannya ya nggak salah ya, oh ini bukannya ini ambisi yang kudus seperti ini ya. Dia bukan ambisi jadi orang paling kaya loh gitu. Dia bukan ambisi loh jadi orang selebriti paling terkenal loh, bukan loh. Ini menjadi orang penting di dalam kerajaan Allah, apa nggak kudus ya. Ini ambisi seperti ini ya. Sudah, kita jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat rohani ya. Ada orang itu bisa pakai kalimat-kalimat rohani, kalimat yang dipakai si kalimat rohani gitu ya. Kerajaanmu lah atau apalah, duduk di sebelah kananmu lah, kirimu gitu lah. Ini kanannya Tuhan Yesus loh, kirinya Tuhan Yesus loh. Bukan kanan kirinya siapa itu nabi siapa gitu misalnya ya, atau orang terkenal siapa, atau raja atau kaisar siapa, bukan Tuhan Yesus loh. Mau kurang suci apa coba gitu ya. Ya kalimat jargonnya adalah jargon Kristen sih gitu. Ini adalah jargon teologis gitu ya. Tapi di balik ini sebetulnya adalah ambisi kedagingan ya. Mereka ini nggak mengerti. Mereka ini nggak mengerti apa yang mereka tanya ya. Mereka ini memikirkan sesuatu yang nggak cocok sebetulnya yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, sudah kalau kita ini ya, saya melihat di dalam at least bagaimana Matius itu menyajikan ya. Itu lumayan kontras dengan perikop sebelumnya itu. Perikop sebelumnya itu bicara tentang Yesus ya ini memberitahukan, dan ini untuk ketiga kalinya ya, bahwa dia itu akan menderita. Anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala, ahli Taurat, mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Itu perikop sebelumnya. Ya. Dan di dalam flow-nya Matius ya itu disambung dengan cerita ini. Ya. Sangat nggak takful kan, saya nggak ini ya, nggak sangat nggak ada EQ kan ya. Lagi ngomongin apa, disambungnya apa gitu. Ini kan bicara tentang penderitaan Kristus gitu ya. Seharusnya mereka itu menghayati, tapi mereka sepertinya nggak mau tahu saya dengan itu gitu. Mereka bukan saja nggak mau tahu tentang bagaimana Yesus nanti akan menderita dan akan dijatuhi hukuman mati, tapi mereka malah memikirkan bagaimana mereka ini menjadi besar, ibu daripada Yohanes dan Yakobus ini gitu. So, dan kalau saudara melihat dari flow-nya gitu ya, ini ada berapa yang kita bisa pelajari agak sedikit detail gitu ya. Ini perhatikan kata-katanya di situ ya.
Pertama itu ibu itu datang serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya. Sujud, sudah sujud ya. Tadi kita bilang ya jargon bisa teologis. Ternyata bukan cuma jargon, saya gestur pun bisa teologis. Ini gestur sujud loh, saya sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Tapi isi permintaannya ya, setelah Yesus tanya, apa yang kau kehendaki? Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan. Yang seorang di sebelah kanan, yang seorang lagi di sebelah kiri. Berilah perintah. Ini paradoks sekali ya, saya. Satu sisi sujud ya, di satu sisi yang sama masih ya, mengetahui bahwa yang bisa memberi perintah ini adalah Tuhan Yesus, bahwa otoritas ada pada Tuhan Yesus, tapi dia sendiri yang memberi perintah kepada Tuhan Yesus supaya memberi perintah. Sekali lagi ya, saya. Di satu sisi dia sujud berarti mengakui otoritas itu ada pada Tuhan Yesus, bukan pada dia gitu. Bahwa yang bisa memberi perintah itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia bilang berilah perintah, berarti dia mengakui perintah datang dari Tuhan Yesus. Tapi dengan mengatakan berilah perintah ini, bukannya dia nggak sedang memerintah Yesus ya di sini. Berilah perintah. Siapa yang memberi perintah di sini sebetulnya gitu ya? Yesus kalau seandainya dia memberi perintah itu ya dia berarti menaati perintah daripada ibu anak-anak Zebedeus ini dong, berarti ya. Berarti di sini yang paling otoritas siapa ya? Kacau ya saya ini. Kita bersyukur ya saya waktu kita membaca dalam Alkitab ini gambaran sangat realistik ya, termasuk corruption daripada orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus itu nggak ditutup-tutupi gitu. Nggak ada yang dipoles ya. Nggak ada yang dipoles. Ini nggak seperti di dalam cerita-cerita agama di mana pembesar-pembesarnya ya kalau ada apa itu bisa diselesaikan lah ya, ditutup-tutupi gitu ya, ditaruh ke dalam karpet gitu supaya nggak ketahuan dosanya, kesalahannya dan sebagainya, dibalikkan ceritanya dan seterusnya. Kita akrab banget ya dengan cerita seperti ini sejak dari zaman dulu ya, pimpinan-pimpinan agama. Tapi kita bersyukur Alkitab membeberkan apa adanya, termasuk kerusakan seperti ini, ignorance seperti ini, ketidakmengertian seperti ini, dan EQ yang sama sekali nggak nyambung setelah bicara tentang penderitaan Yesus malah ditanggapi dengan kalimat seperti ini. Apa yang cocok saya ini? Apakah cocok gitu ya? Sudah bisa melihat di sini Yesus itu berapa sabar ya terhadap pengikut-pengikutnya, terhadap murid-muridnya, terhadap ibu ini dan juga kepada Yohanes dan Yakobus gitu. Saudara membaca di sini berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Apa yang kita baca di sini ya saya? Tahu ya kira-kira siapa yang punya power? Ya. Tuhan Yesus yang punya power. Tahu siapa kira-kira yang influential. Tahu kira-kira siapa yang bisa mempengaruhi banyak orang. Lalu terus kemudian itu dipakai, saya mau dipakai gitu ya. Dipakai untuk menjadikan keinginannya itu terjadi. How corrupted ya saya jiwa manusia itu. Sendiri itu tahu nggak punya power untuk itu ya, tapi tahu ada yang punya power dan dia berusaha menggunakan yang punya power itu untuk memenuhi keinginan kedagingan ya. Ya inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita tahu siapa yang influential ya, siapa yang berkarisma, siapa yang bisa mempengaruhi banyak orang, lalu kita coba dekat dengan dia, kita coba mempengaruhi dia, supaya yang kita punya keinginan itu juga bisa terjadi melalui dia, karena kita sendiri nggak bisa merealisasikannya. Gitu. Nggak ada yang nggak dibongkar ya di dalam Alkitab itu ya, kejahatan manusia ya, kerusakannya dan sebagainya. Memang saya kali ini saya bacanya itu rather negatif sebetulnya kalau mau baca agak ini ya saya lebih fair ya ini ya saya nggak melulu gambarnya negatif, tapi untuk mau menyatakan ini ya kerusakan ini mungkin boleh ya saya kita coba etis malam ini gitu kita menggambarkannya di dalam penggambaran yang memang betul-betul negatif gitu. Tapi to be precise, kalau saudara lihat di dalam bagian ini ya, Yesus juga nggak sepenuhnya menghardik ya atau merebuke pertanyaan itu gitu. Tapi ada sesuatu yang tetap diakomodasi ya daripada pertanyaan mereka ini ya. Tapi Yesus sebelum mengatakan itu ya, sebelum Yesus mengatakan dalam ayat ke-23 itu tentang duduk di sebelah kanan, hal duduk di sebelah kiri dan sebagainya, dia tetap mengakomodasi kan ya. Berarti Yesus memang betul-betul mendengarkan permintaan ini gitu kan ya.
Meskipun dia katakan itu adalah di dalam kedaulatan Bapa gitu ya, dia jawab seperti itu. Tapi at least dia ada bilang hal duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri, itu dia ulang gitu. Berarti dia menanggapi permintaan ini gitu kan ya. Tapi sebelumnya sudah bisa membaca di sini, dan ini hal yang sangat penting ya, hal yang sangat penting yaitu Yesus mengatakan kalimat ini ya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kenapa Yesus mengatakan ibu ini ya, dan juga keinginan anak-anaknya, kita bisa assume juga tidak tahu apa yang mereka minta, apa yang dia minta. Kenapa Karena mereka ini nggak sadar bahwa permintaan ini adalah satu permintaan yang besar ya. Selain itu ada di dalam kedaulatan Allah, tapi juga ada harga yang harus dibayar. Sudah manusia itu suka ini ya, suka apa posisi gitu ya, jabatan ya, power, pengaruh, kuasa dan sebagainya. Tapi manusia itu nggak sadar bahwa mendapatkan itu tuh ada harga yang harus dibayar gitu. Ini berbeda ya dengan jalan dunia ya. Waktu dunia itu memperoleh kuasa ya bisa dengan jalan liku-liku gitu. Dunia itu waktu mau mendapatkan posisi, ya mau mendapatkan jabatan, mau mendapatkan pengaruh dan sebagainya, itu bisa dengan jalan liku-liku, bisa dibeli, bisa dibeli, bisa diusahakan, bisa pakai strategi, bisa pakai kelihaian, bisa pakai cara politik yang kotor, bisa gitu, bisa. Kuasa di dalam dunia itu bisa dibeli, ya diatur dengan cara demikian, betul. Tetapi bukan kuasa ilahi, bukan itu. Tetapi bukan kuasa yang dari Tuhan. Kuasa yang dari Tuhan itu nggak bisa dipermainkan seperti ini ya. Nggak bisa pakai cara politik kotor, nggak mungkin, nggak ada. Orang bisa mendapatkan kuasa dari Tuhan, penyertaan Tuhan dengan main politik kotor itu nggak ada ceritanya gitu. Nggak pernah ada di dalam Alkitab itu nggak pernah ada gitu. Nah mereka ini nggak sadar bahwa permintaan ini ya, katakanlah permintaan ini nggak salah sekalipun gitu ya. Again, apa sih yang salah minta di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus mengatakan kamu ini nggak mengerti, kamu ini nggak tahu apa yang kamu minta. Artinya itu apa? Duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri itu apa gitu ya? Apa artinya gitu? Apa harga yang harus dibayar? Apa itu perjalanannya ke sana itu apa gitu? Yesus menunjuk kepada jalan salib. Ya, Yesus menunjuk kepada jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, jalan korban. Orang mau kuasa, orang mau pengaruh, orang mau pengikut dan sebagainya ya. Orang mau apa itu dia hidupnya bisa lebih berkarisma. Ya gampang sekali semua orang mungkin mau juga seperti itu gitu ya. Tapi memperoleh ini bagaimana gitu. Pertama di sini dikatakan ini adalah di dalam kedaulatan Bapa. Berarti ini bukan sesuatu yang manusia itu bisa usahakan. Ini adalah karunia, ini adalah privilege, ini adalah kebebasan Allah memberikannya. Bukan saudara dan saya yang bisa merencanakan ini atau Yakobus dan Yohanes, bukan. Tetapi Allah sendiri di dalam kebebasan, di dalam kedaulatannya. Ini poin yang penting ya. Tapi juga selain itu ya, Bapak memilih ya, Bapak memberikan privilege ya. Tapi orang yang dipilih itu sendiri itu ada jalan ceritanya jalan ceritanya itu adalah jalan salib, atau di dalam perkataan Tuhan Yesus yaitu meminum cawan. Cawan ini apa Ya cawan penderitaan, cawan apalagi kalau bukan cawan penderitaan. Yesus meminum cawan penderitaan. Jadi saudara melihat di sini ya. Ini susah ini apa menjawab pertanyaan yang ngawur seperti ini ya sebetulnya. Tapi tadi kita mengatakan sebelumnya itu Yesus kan bicara tentang penderitaan yang akan dialami, bahwa dia akan dijatuhi hukuman mati. Dan setelah Yesus bicara tentang penderitaan, hukuman mati, malah ada pertanyaan seperti ini yang sama sekali nggak nyambung. Tapi sudah melihat bagaimana di sini Yesus fokus dia kembalikan lagi ya. Waktu Yesus mengatakan, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Ya, ini dia balik lagi fokus kepada apa kepada jalan salib. Kepada fokus bahwa Yesus itu nanti akan menderita dan dia dijatuhi hukuman mati. Dan bahwa murid-muridnya juga diundang untuk melalui jalan ini, melalui jalan salib ini.
Maka Yesus mengatakan, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Seolah di sini Yesus mau mengatakan lagi, mengingatkan lagi, ya, aku akan menderita dan aku akan dijatuhi hukuman mati. Dan kamu juga akan mengikut aku di jalan yang sama seperti ini. Itu sebenarnya dikatakan di sini, ya. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ya. Karena bicara tentang greatness, ya sudah, ini bicara tentang kemuliaan, glory, dan sebagainya. Tapi tanpa jalan yang ditetapkan Tuhan, ya, tanpa penderitaan, tanpa pengorbanan, ya, tanpa mengasihi jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan, tanpa penggembalaan dan sebagainya, itu absurd, ya. Nggak ada jalan itu, nggak ada, ya. Kalaupun ada semacam kuasa yang seperti itu, yaitu cuma kuasa dunia. Kuasa dunia nggak ada artinya, ya. Di dalam dunia ini banyak sekali cerita orang yang berkuasa pada zamannya. Setelah dia selesai, ya selesai, betul-betul selesai. Nggak ada lagi orang peduli dengan kuasa itu. Dan pengaruhnya, pengaruh apa sih? Ya pengaruh duniawi juga. Nggak penting juga. Malah mungkin lebih baik kalau orang itu nggak pernah ada pengaruh kali ya. Pengaruhnya bukan sesuatu yang memberkati. Karena apa sih? Karena kuasanya adalah kuasa dunia. Sudah, kita sebagai orang yang mengikut Kristus, kita ini harus harus menyampahkan, ya, ketertarikan terhadap kebesaran-kebesaran dunia seperti ini, karena ini menggeser visi kemuliaan Kristus yang telah menderita itu, ya. Akhirnya geser daripada pikiran kita mengejar sesuatu yang lain gitu. Kita akhirnya menjadi selfish, menjadi self-centered, ya. Menjadi orang yang akhirnya memikirkan our own greatness, ya, kebesaran, kemuliaan, posisi, jabatan, kuasa, karisma kita sendiri. Tapi kita akhirnya nggak memandang kepada Kristus yang sudah menderita itu. So, di dalam cerita ini memang Yesus belum menderita, ya, betul, ya. Maksudnya ini dia belum disalibkan gitu. Tapi Yesus menunjuk, ya, ke sana. Gitu. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, ya? Tapi mereka jawab dengan gampangnya gitu, ya. Kami dapat gitu, ya. Nggak. Ya, well, itu di dalam posisi penulisan daripada Matius, ya. Matius nggak menceritakan kepada kita, maka setelah mereka merenung, ya, selama kurang lebih 35 menit, enggak sih. Setelah Yesus Yesus bicara, dapatkah kamu minum cawan yang harus minum? Langsung sih ceritanya di dalam Matius, ya. Kata mereka kepadanya, kami dapat gitu. Kayak gampang sekali, ya, kayak gini, ya. Ya, mengkonfirmasikan memang mereka ini benar sih nggak mengerti, ya. Belum mengerti, ya. Mereka belum mengerti, belum tahu apa yang mereka minta. Tetapi Yesus di sini, ya, ajaib, ya, saya sudah membaca di dalam bagian ini. Yesus membenarkan loh, affirm kalimat mereka yang dijawab sangat cepat ini, ya. Kami dapat gitu. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Cawanku memang akan kamu minum. Saudara perhatikan di sini, ya, nggak ada siraman air dingin, nggak ada ridicule di sini. Yesus nggak bilang kalimat seperti ini, dapat, ya, menurut kamu dapat, ya, rupamu gitu misalnya gitu, ya, palalu gitu misalnya, nggak ada sih, kalimat itu nggak ada gitu, ya. Lu itu overconfidence gitu, ya, tahu nggak sih, ya, tahu nggak kalian ini semua akan meninggalkan aku disalib. Yesus nggak bilang kalimat itu, saya, meskipun itu fakta juga kan, ya, itu fakta loh, mereka akan meninggalkan itu. Tetapi yang Yesus katakan adalah cawanku memang akan kamu minum. Cawanku memang akan kamu minum. Jadi bagaimana dong, saudara? Ini kompleks, ya, bagian ini, ya. Mungkin kalau saudara dan saya memosisikan diri di posisinya Yesus, ya, jawaban kayak gini kita harus gini loh, ya. Aduh, kamu itu terlalu overconfidence, tahu nggak sih, ya? Lu ngerti nggak, ya, apa yang lu bilang tadi, maksudnya kami dapat, gua dapat, itu maksudnya apa, lu betul-betul ngerti nggak, ya? Nggak ngerti kan lu sebetulnya. Gini, ya, saya kasih tahu, ya, misal gitu dan seterusnya gitu. Tetapi tidak, ya, saudara, tidak. Yesus mengatakan cawanku memang akan kamu minum. Ini berarti apa, saudara? Yesus tahu, ya, bahwa mereka ini memang akan mengikut Kristus despite segala jatuh bangunnya, ya. Despite segala kegagalan mereka. Despite segala kelemahan bahwa mereka akan meninggalkan Yesus di atas kayu salib itu. Ya, kecuali Yohanes, memang kita tahu Yohanes itu ada di bawah kayu salib itu. Tapi yang lain semua kan memang meninggalkan di dalam hal ini. Yesus itu enggak pinpoint bagian itu, tapi Yesus melihat kerajutan
rajutan Allah itu sampai terakhir, bahwa mereka akan setia. Gitu. Berarti ini memang adalah sungguh-sungguh orang pilihan. Dan ini sesuatu yang sangat menghibur, ya. Despite pengetahuan Allah, ya, akan segala kegagalan kita, kejatuhan kita, jatuh bangunnya kita, ya. Tapi yang dikeluarkan oleh Yesus kalimatnya itu tetap adalah kalimat yang positif. Cawanku memang akan kamu minum. Sebetulnya Yesus juga bisa loh bilang kalimat, kamu itu akan meninggalkan aku. Sebagian akan mengkhianati aku, ya. Lalu sebagian akan menyangkali dan sebagainya. Bisa kan ngomong kalimat seperti itu, bisa aja, ya. Itu juga fakta kan. Itu juga nubuatan yang pasti kan, ya. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus Kristus, nubuatan yang dikatakan di sini, ya, yang dipilih oleh Yesus Kristus, ya, dikatakan di sini adalah nubuatan yang positif. Cawanku memang akan kamu minum. Luar biasa, ya, saya pemimpin seperti ini, ya. Pemimpin yang sangat encouraging, pemimpin yang yang penuh dengan kesabaran, pemimpin yang very hopeful, pemimpin yang melihat yang terbaik yang akan dikerjakan Tuhan di dalam diri pengikutnya. Ini saudara dan saya bisa belajar daripada kepemimpinan Kristus. Dia bukan, ya, menelanjangi mereka dengan permintaan mereka ini ngawur lah, salah lah, atau ini enggak tactful, ya, kok jatuh di momen yang salah, ya, bikin sebel saja. Barusan saya ngomong penderitaanku, kok lu malah tanya concern tentang your own greatness, coba kayak begini nih, ya. Yesus nggak ke sana, Yesus tidak ke sana, tapi Yesus melihat betul memang murid-muridnya ini, ya, satu persatu kecuali Yudas, ya, satu persatu itu akan meminum cawan penderitaan ini. Jadi Yesus affirm. Waktu mereka bilang kami dapat, ya, kita percaya mereka nggak tahu sih, ini kedalaman jawaban kami dapat ini, ya. Mereka belum mengerti pada saat itu, ya. Betul, Yesus mengatakan kamu tidak tahu, gitu. Kita waktu Yesus mengatakan kamu tidak tahu, Yesus nggak mungkin salah kan, ya. Berarti memang mereka tidak tahu. Nggak mungkin waktu antara Yesus bilang kamu tidak tahu, terus kemudian setelah mereka dibicarakan tentang cawan, setelah mereka jawab kami dapat, dalam hitungan 1 menit itu mereka jadi tahu. Kan nggak make sense, ya, nggak. Mereka juga belum tahu sebetulnya. Gitu. Waktu mereka mengatakan kami dapat, itu mereka juga belum tahu sebetulnya. Mereka ini tetap ignorance, ya. Nggak tahu kedalaman kalimat yang mereka katakan ini loh, ya. Cawan pahit, cawan penderitaan yang harus diminum itu. Mereka nggak tahu. Mereka belum mengerti sebetulnya, ya. Tapi mereka sudah bisa bilang kalimat kami dapat, ya. Dan Yesus nggak mau menyiram air dingin ini, ya. Tapi sekali lagi, ya, dia melihat bahwa di dalam belas kasihan Bapaknya, di dalam kesetiaan Allah, murid-muridnya ini indeed akan setia dan akan meminum cawan pahit mereka masing-masing. Maka Yesus mengatakan, cawanku memang akan kamu minum. Ya, sampai di sini, ya, saya. Lalu kita membaca Kisah Para Rasul 12 ini. Kita membaca Kisah Para Rasul 12. Memang nggak banyak diceritakan sih di sini, ya. Singkat sekali, ya, ceritanya. Tapi kita tahu di situ Yakobus dibunuh, ya, oleh Herodes. Indah, ya, cerita ini, ya. Kalau kita baca dari perspektif Matius 20, ya. Yakobus yang tadinya nggak mengerti, ya, apa artinya meminum cawan pahit, cawan penderitaan, ya. Main ngomong aja, ya, kami dapat, gitu, ya. Pokoknya pastilah, bisalah, kami dapat, gitu misalnya, ya. Ya, nggak mengerti, ya. Tetapi, ya, kita melihat keindahannya pada akhirnya, ya, yang dikatakan Yesus ini, cawanku memang akan kamu minum, ya. Itu betul-betul terjadi, ya, di dalam kehidupan Yakobus. Yakobus mati martir, ya, seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus mati karena kebenaran. Yakobus juga mati mirip seperti Kristus, ya, juga karena kebenaran. Yakobus ini salah seorang ini soko guru, ya, di dalam gereja mula-mula, gitu. Fakta bahwa dia yang ditangkap itu berarti dia betul-betul memosisikan diri sebagai gembala, ya. Dia pemimpin. Pemimpin itu hancur duluan, saya. Pemimpin itu bukan mengorbankan orang lain, ya. Pemimpin itu bukan memanipulasi anak buah, gitu, ya. Sampai akhirnya terus kemudian gimana akhirnya masuk penjara jadi jemaat biasa. Tapi pemimpinnya tetap aman, ya. Itu mah pemimpin palsu, ya, seperti itu. Tapi kita tahu fakta bahwa Yakobus, ya,
yang ditahan di sini, dan akhirnya Yakobus juga yang dibunuh ya. Berarti itu dia memang betul saya. Ini dia memerankan peran gembala di dalam cerita gereja atau jemaat mula-mula ini. Yakobus yang tadinya tidak mengerti ya, apa artinya duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, permintaan yang besar ini ya, kemuliaan ya. Memang ada kata kerajaan dan sebagainya. Dia belum mengerti ya itu apa artinya ya. Tapi pada akhirnya kita melihat bagaimana ya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan memberikan kepada Yakobus itu privilege ya. Privilege Yakobus itu boleh mati seperti Kristus. Dia dibunuh oleh Herodes. Berarti sekali lagi saya betul apa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Cawanku memang akan kamu minum. Dan ini, bagian ini ya, ini lebih penting daripada apakah pada akhirnya ya. Harap saudara nggak penasaran. Jadi kira-kira akhirnya di sebelah kanan dan di sebelah kiri nggak ini si Yakobus dan Yohanes ini ya. Kira-kira siapa yang di kanan ya akhirnya itu nggak penting. Untuk Alkitab itu nggak penting dan nggak ada jawaban juga sih sebetulnya gitu. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ya, ini open berarti ya. Open ya, dan nggak diselesaikan, nggak diberikan jawaban clear ya. Tetapi yang clear di sini ya, yang betul-betul clear, yang disaksikan oleh Alkitab itu adalah bahwa pada akhirnya Yakobus indeed meminum cawan penderitaan itu, seperti dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Dan cerita ini, ini cukup itu. Karena inilah sebetulnya yang terpenting. Bukan masalah di kanan kirinya itu nggak terlalu penting bagian itu ya. Itu di dalam kedaulatan Bapa ya. Yang lebih penting itu adalah pengikut Kristus ya, murid-murid Kristus itu memang sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Kristus berjalan di dalam jalan salib dan murid-muridnya juga berjalan di dalam jalan salib. Harap cerita ini juga sudah menjadi pengalaman kehidupan kita ya. Kita yang tadinya tidak mengerti dengan kalimat-kalimat jargon teologis yang tinggi-tinggi gitu ya, dengan mungkin bahkan juga dengan gestur sujud menyembah ya, tapi kita juga sebetulnya nggak mengerti satu sisi menyembah sujud, tapi sisi yang lain seperti memerintah Yesus gitu ya, kok kontradiksi ya dengan gesturnya gitu. Benar-benar ketidaktahuan, ketidakmengertian di sini ya, ada banyak hal yang skizofrenik di sini ya, tetapi bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan ya. Pekerjaan Tuhan yang terus terjadi. Sekali lagi, tadi kita mengawali dengan kalimat di dalam kehidupan orang-orang pilihan, ya, murid-murid Kristus yang sejati itu, ada perubahan nyata, ya. Ada perubahan nyata, konkret yang terjadi. Saudara bisa melihat itu dalam kehidupan Yakobus, ya, seseorang yang tadinya tidak mengerti apa yang dia tanyakan, apa yang dia mimpikan, ya. Sampai akhirnya dia betul-betul menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Hopefully ini juga adalah menjadi pengalaman kehidupan saudara dan saya. Perubahan yang nyata ya terjadi di dalam kehidupan kita karena kita mengikut Kristus, karena Tuhan beranugerah, berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dan kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk bisa mengalami apa yang kami renungkan ini di dalam kehidupan kami. Sama seperti Engkau memanggil murid-murid, Engkau juga memanggil kami untuk berjalan di dalam jalan salib yang sama. Kami berdoa supaya Tuhan memelihara iman kami, pengharapan kami, cinta kasih kami. Kami boleh setia kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan berikan. Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati gereja-Mu. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.